32 tidak peka. Raina yang kini menikmati makanannya pun memilih tidak menunggu Elvano selesai mandi. "Kau tidak menungguku?" ucap Elvano yang baru saja keluar dari kamar mandinya. "Aku sangat lapar, jadi aku makan terlebih dulu," ujar Raina sambil mengunyah. "Kau sepertinya menikmati sekali." Aku lapar. Lagi pula makanannya enak," ucap Raina sambil menggelengkan kepalanya dengan tersenyum manis. "Baiklah Nyonya, selesaikan sarapanmu. Kita akan kembali ke penthouse. Tapi aku ingin jalan-jalan. Kakimu masih sakit. Tapi aku masih bisa pergi. Bagaimana kau pergi dengan kaki seperti itu? Hehe, kan kau bisa menggendongku kan?" ucap Raina tersenyum manis kepada Elvano. "Tidak, kau harus beristirahat," ucap Elvano tegas. "Tetapi, aku tidak suka penolakan Raina. Beristirahat dulu hari ini, besok kita akan jalan-jalan." "Terserah, lakukan semua sesukamu," ucap Raina lesu. "Jangan memasang wajah seperti itu, kau sangat jelek," ucap Elvano menggoda Raina yang kini terlihat sedang menatap sinis ke arah Elvano. Elvano ikut menyantap makanan yang tadi diantar oleh pelayan tadi. Setelah selesai makan, Elvano mengambil obat yang disarankan dokter padanya untuk Raina. "Minum, biar kaki dan tanganmu tidak sakit," ucap Elvano sambil memberikan beberapa butir pil obat. Raina yang melihat itu mengambil obat itu, kemudian menelan obat anti nyeri itu. Setelah selesai, Raina memutuskan untuk mengganti pakaian. Setelah itu mereka bersiap untuk kembali ke penthouse. Raina yang sulit berjalan kini dibantu oleh Elvano. Menggendong wanita itu ala bridal style menuju ke basement parkiran hotel itu. Beberapa pengawal mengikuti pergerakan Elvano dan Raina. Kali ini pengawal yang membawa mobil itu. Seperti biasa, Raina yang selalu tertidur ketika di dalam mobil kini sedang bergelayutan manja dalam pelukan Elvano. Elvano sendiri tidak pernah merasa risih dengan hal itu. Setiap harinya Elvano akan merasa bahagia jika Raina bersikap lembut dan manja kepadanya. Namun Elvano akan merasa frustasi jika sedetik pun tidak mendengar ocehan absurd dan ketengilan Raina. Setelah perjalanan hampir 2 jam kini mereka telah sampai di penthouse besar milik Elvano. Raina yang masih pulas tertidur pun kini berada dalam gendongan Elvano. Elvano membawa Raina ke kamar mereka. Mungkin Raina bisa sepulas itu juga karena efek obat yang diberikan tadi. Elvano dengan lembut meletakkan gadis itu di atas ranjang. Elvano melirik luka perban paha dan tangan Raina. Dengan lembut Elvano mengganti perban itu, melakukannya dengan sangat lembut agar Raina tidak meringis kesakitan. Setelah selesai, Elvano mencium kening wanita itu. Dan berlanjut Elvano mengurus tugas-tugasnya melalui laptop. "Tokak, tok, tok. Masuk," ujar Elvano. Hendra datang menemui Elvano. Seperti biasa, Hendra akan melaporkan beberapa laporan mengenai pekerjaan, terutama mengenai keadaan bagian-bagian kekuasaan mereka. "Tuan, lokasi barat saat ini sedang diincar oleh Rainers Group. Mereka mengincar daerah kekuasaan kita. Dan Talita kini sedang mengacau di perusahaan Beethoven. Dan sebelumnya dia membuat keributan di mall milik Tuan," ujar Hendra memberi laporan. "Biarkan saja, kita tidak bisa pulang untuk 2 hari ini. Tapi Tuan, biarkan saja mereka bergerak sesuka mereka. Lagi pula si monyet kecil itu belum keliling Korea. Jika kita pulang, mansion akan penuh dengan teriakannya," cetus Elvano kepada Hendra. "Baik Tuan. Bagaimana dengan keadaan pria itu? Pria itu masih bersenang-senang dengan dana yang dia dapat darimu Tuan, tapi saat ini beberapa kali rumahnya didatangi oleh seseorang, dan ada seorang pria yang sedang mencari keberadaan Nyonya Raina Tuan." "Pria? Maksudmu?" "Iya Tuan, pria itu sempat menghajar orang tua Nyonya Raina. Pria itu terus berteriak menanyakan tentang keberadaan Nyonya." "Siapa dia?" Dari gelagatnya pria itu sangat khawatir dengan keberadaan Nyonya Tuan, dan sepertinya dia bukan orang sembarangan, ucap Hendra menjelaskan kepada Elvano. Elvano memang memberikan beberapa pengawal untuk mengawasi Delisen Patra. Dia sengaja memberikan beberapa pengawal agar tidak mengganggu Raina lagi.
Tetap awasi pergerakannya dan cari informasi siapa pria yang mencari Raina, ujar Elvano yang langsung diangguk ia oleh Hendra. Kemudian Hendra memutuskan meninggalkan kamar itu. Sekarang Elvano sedang tidak dapat fokus memeriksa email baru, dalam pikirannya siapa pria yang mencari monyet kecilnya. Bukan hanya itu. Elvano mengingat perkataan Raina mengenai waktu mereka, tinggal tersisa 74 hari lagi. Elvano berjalan mendekat ke arah Raina. Berbaring di sebelah istrinya itu. Menatap wajah cantik gadis itu. Mengapa kau mempertanyakan waktu? Apa kau ingin segera pergi? Bagaimana jika aku meminta kau tetap di sini? Tidak ada waktu yang membatasinya? Apa kau menderita di sini? Sampai kau harus menghitung hari-hari pernikahan ini. Kau tahu monyet kecil aku takkan pernah melepaskanmu, tak peduli 3 bulan dan seterusnya, kau harus tetap di sini, berdiri sebagai Nyonya Beethoven. Guman Elvano dalam hati sambil membelai wajah putih itu. Kau akan gila jika terus memandangiku seperti itu, ucap Raina yang masih menutup matanya. Raina tahu saat ini suaminya itu sedang memandangi wajahnya. Apa kau pura-pura tidur? Aku terbangun karena tanganmu mengganggu tidurku. Lagi pula mengapa kau menggangguku? Ucap Raina kini memandang wajah Elvano. Aku ingin melanjutkan yang tertunda. Ucap Elvano tersenyum miring. Plak! Raina memukul lengan kekar Elvano. What? Awas otak mesum. Kadal air. Pekik Raina mendorong Elvano meskipun dorongan itu tidak terlalu keras. Hehe, yang tadi masih tertunda sayang. Ucap Elvano menggoda Raina. Pergi sana ah. Jangan ambil kesempatan Anda ya Tuan Gabriel yang terhormat. Elvano dengan cepat menarik pinggang ramping Raina untuk mendekat ke arahnya. Hei, apa yang kau lakukan? Teriak Raina. Aku hanya ingin melihatmu sedekat ini, tenanglah, aku takkan menggodamu. Dasar pria aneh. Ingat ya Tuan Gabriel Elvano Beethoven, pernikahan kita hanya sampai 3 bulan. Lagi pula kau harus menepati janjimu untuk aku kuliah. Bulan depan aku akan mendaftarkan kuliahku. Lakukan apa yang kau mau, aku hanya ingin seperti ini. Ucap Elvano menatap wajah Raina. Bahkan Elvano kini membenamkan wajahnya di ceruk leher Raina. Entah kenapa leher Raina menjadi tempat candu Elvano. Dari situ Elvano bisa mendengar deru nafas Raina. Jika kau seperti ini terus kau akan sulit berjauhan dariku, Kadalair. Aku memang sudah sulit untuk menjauh darimu, ucap Elvano kini memasukkan tangannya ke dalam kaos Raina. Mengelus punggung lembut istrinya itu. Raina membiarkan Elvano melakukannya karena Raina tahu pria itu hanya sedang bermanja-manja dengan dirinya. Gabriel! Apa? Aku boleh bertanya? Apa? Kau mengenal Shanshan Group? Dari China? Kami akan melakukan kerjasama setelah pulang dari Korea. Kau serius? Ya, ada apa? Apa kau memiliki masalah dengan Shanshan Group? Tidak, aku hanya bertanya saja, ucap Raina membelai rambut Elvano. Jika memang Shanshan Group akan bekerja sama dengan Elvano, kemungkinan besar itu adalah Kak Zhe. Dan apa Kak Zhe telah kembali? Dia pasti mencariku, tapi aku tidak ada. Aku harus menemuinya dan memintanya untuk membawamu seperti janjinya. Guman Raina dalam hati. Raina? Ya apa? Bagaimana jika aku membatalkan surat perjanjian kita? Pernikahan 3 bulan itu kita hapus saja. Apa? Kau ingin kita berpisah? Baiklah, aku rasa tugasku telah selesai untuk menjadi istri pura-puramu. Lagi pula kita udah bertindak sejauh ini. Jauh lebih baik kita akhiri saja. Ucap Raina kini menatap wajah Elvano. Tapi ucapan itu membuat perasaan dalam hati Raina begitu sakit. Ada rasa yang memang ingin dia lepas dari status pernikahan tanpa cinta itu. Namun ada rasa yang membuat dia tidak bisa jauh dari kadal airnya. Tidak jadi. Perjanjiannya akan berlanjut sampai 3 bulan. Ucap Elvano tiba-tiba. Kayaknya konsepnya nggak gini tadi. Tapi sepertinya dia memang ingin segera mengakhiri pernikahan ini. Dasar monyet menyebalkan. Gerutu Elvano dalam hati.
Dasar gak jelas. Kau sendiri tidak peka. Hei, itu kata-kataku. Pinjam. Awas, aku ingin keluar, aku bosan tidur terus. Kau ingin kemana? Mau mandi kenapa? Mau ikut? Hei, boleh. Dasar mesum. Awas, aku ingin makan. Aku hanya akan mesum kepadamu, monyet. Ucap Elvano mencium bibir Raina. Raina yang terkejut hanya mampu diam. Kemudian dia melepaskan ciumannya. Bukannya marah, Raina hanya menggeser tubuhnya. Awas, aku ingin memakan sesuatu. Ayo aku antar. Ucap Elvano bangun, kemudian dia menggendong Raina bak koala. Raina yang melihat itu hanya terkekeh kecil sambil memandang wajah tampan suaminya itu. Aku masih bisa berjalan, Gabriel. Gak apa-apa, aku masih bisa menggendongmu seperti ini setiap hari. Bahkan sampai kau menua pun aku masih bisa menggendongmu. Bagaimana sampai tua jika kita hanya sampai 3 bulan, bodoh? Kalau begitu jangan ada 3 bulan. Hahaha, jangan bercanda. Bagaimana jika aku tidak bercanda? Entahlah. Lagi pula aku lapar. Kau akan gemuk jika terus makan. Tidak apa-apa. Lagi pula jika aku gendut dia tidak akan marah. Ucap Raina seperti mengingat perkataan seseorang mengatakan soalnya tentang jika nanti berat badannya bertambah. Dia? Lupakan saja, aku ingin makan suami terbaik kontrakku. Kuharap hanya kau yang pertama dan terakhir menjadi suami kontrak. Aku tidak ingin lagi bermain-main tentang pernikahan. Ucap Raina kini memenamkan wajahnya di ceruk leher Elvano. Elvano yang mendengar itu terdiam. Sekilas dia melihat wajah sang mami yang sedang memandangnya dengan tatapan sedih. Mami, I'm so sorry. Guman Elvano dalam hati. Kini mereka telah sampai di ruang makan besar penthouse itu. Raina kemudian diturunkan Elvano dari gendongannya. Raina membuka lemari es melihat apa ada cemilan yang bisa dia konsumsi. Terus melihat lemari pendingin itu penuh dengan es krim dan juga coklat. Raina melirik Elvano seraya meminta izin, kemudian Elvano hanya mengangguk setuju. Di meja makan itu terlihat Raina sibuk dengan cemilannya sedang Elvano dengan kopinya. Raina sesekali melirik Elvano yang fokus dengan tapnya yang baru saja diantar oleh Hendra. Hendra! Ucap Raina. Iya, Nyonya. Kau bisa tidak membawaku ke Namsan Seoul Tower sekarang? Elvano yang mendengar itu langsung melirik ke arah Raina. Besok. Aku ingin sekarang. Agar sampai di sana saat sunset, aku ingin melihat pemandangan sunset dari atas Namsan Seoul Tower, Gabriel. Kakimu? Aku masih bisa jalan, lagi pula ini hanya luka ringan. Mengapa kau terlalu memaksa ingin ke sana? Ada sesuatu hal yang ingin aku lakukan, ayolah please. Ucap Raina merengek memohon. Nah, siapkan mobil. Ucap Elvano memberikan tap itu kepada Hendra dan meminta menyiapkan mobil untuk bersiap ke Namsan Seoul Tower. Ayo, ganti pakaianmu, kita akan ke sana. Ucap Elvano kini berdiri di samping Raina. Saat Raina berdiri hendak berjalan, lagi-lagi gerakan cepat Elvano menggendong tubuh Raina. Astaga, kau membuatku terkejut. Cetus Raina. Kau jalan saja masih seperti itu, biar cepat aku menggendongmu. Hehe, terima kasih. Ucap Raina kini mengalungkan tangannya ke leher Elvano. Bagaimana kita harus segera bertemu? Ucap Talita kepada seseorang. Baiklah, katakan tempatnya kita akan bertemu, ucap seorang wanita dari balik telepon genggam milik Talita. Kini Talita bergegas untuk segera pergi ke tujuan tempat. Dia menaruh janji dengan seseorang yang akan membantunya melepaskan Elvano dari Raina. Kini Talita bersiap menuju lokasi tempat mereka bertemu. Sesampainya di sana perempuan itu belum hadir sehingga Talita memesan minuman itu terlebih dahulu. Lama sekali jalan itu, gerutu Talita. Maaf, membuatmu menunggu, aku baru saja landing dari Jerman. Apa tujuanmu menghubungiku sampai kau mengirimku uang 20 JT? Kau akan mendapat 100 JT jika kau mau bekerja sama denganku. Kerja sama apa yang kau inginkan? Kau hanya kembali membuat Elvano mencintaimu, Laura. Kau gila.
Elvano sudah sangat membenciku bangsat. Elvano yang sekarang jauh lebih dari dulu. Kekayaannya bahkan lebih besar dibandingkan kekasih idiot yang kau manfaatkan itu, Laura. Haha, apa yang dia miliki? Kekuasaannya sekarang jauh lebih besar. Kau bisa mencari informasi tentangnya lewat internet. Kau tahu itu semua bisa menjadi sarang uangmu, haha. Laura dengan cepat mengambil telepon genggamnya untuk mencari informasi tentang Elvano. Saat melihat itu, mata Laura tiba-tiba berbinar dan dari bibirnya tersirat senyuman jahatnya. Bagaimana? Baiklah. Ucap Laura kini menatap wajah Elvano dari biografi mengenai Elvano. Next time.